Hai, perkenalkan, nama saya Cindy Cynthia Violita. Halo, nama saya Yasinta Trisca Ikusmadi. Halo, saya Yavita Lintang Putri Sasarwati. Halo, saya Aldreni Sarira. Halo, nama saya Gita Natalia Cinta Kasih. Pengertian organisasi. Organisasi adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan bekerja sama berdasarkan hubungan kerja, serta pembagian kerja dan aktivitas yang tersusun secara hierarki dalam suatu struktur untuk mencapai serangkaian tujuan. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, serta bahasa Latin yaitu organum, yang artinya alat, bagian, anggota atau badan. Menurut Manulang 2009, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Stephen P. Robbins. Menurut definisinya, pengertian organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kedua adalah Max Weber. Menurut pendapatnya, pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu. Saya akan menjelaskan unsur-unsur organisasi secara umum. Yang pertama yaitu man, yaitu unsur utama pembentuk organisasi yang disebut sebagai personil atau anggota yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri atas unsur pimpinan atau administrator sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama, adalah unsur organisasi di mana setiap anggota atau personil melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu tujuan bersama, adalah sasaran yang ingin dapat dicapai atau diharapkan baik dari prosedur, program, ataupun titik akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang keempat yaitu peralatan, adalah sarana atau prasarana yang berupa kelengkapan dari organisasi tersebut, baik berupa bangunan, materi, uang, dan kelengkapan lainnya. Yang kelima yaitu lingkungan, adalah unsur organisasi yang memiliki pengaruh. Pengaruh tersebut adalah dalam bidang ekonomi, sosial budaya, strategi, kebijakan, anggaran, dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu kekayaan alam, yang termasuk dengan kekayaan alam adalah air, cuaca, keadaan iklim, flora dan fauna. Yang ketujuh yaitu kerangka organisasi, adalah landasan dari organisasi yang berada pada visi organisasi tersebut dibuat. Saya akan menjelaskan unsur-unsur organisasi menurut Kate Davis. Unsur pertama, bahwa partisipan atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan. Unsur kedua, adanya sikap sukarela dalam membantu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Unsur ketiga, unsur tanggung jawab yang merupakan unsur terpenting bagi anggota kelompok tersebut. Unsur dasar organisasi yang pertama ada personil atau anggota, visi, misi, wewenang, struktur, hubungan, formalitas, sumber energi, dan proses kegiatan organisasi. Bentuk organisasi ada 4 macam. Yang pertama yaitu organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Kedua ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga ada organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Yang terakhir ada organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Organisasi
neoklasik mendefinisikan organisasi adalah struktur hubungan, kekuatan-kekuatan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor lain ketika orang bekerja sama. Teori klasik disebut juga teori tradisional. Teori klasik berkembang dalam 3 jenis, antara lain yang pertama teori birokrasi. Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and Spirit of. Teori organisasi neoklasik adalah teori yang menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial, baik sebagai individu maupun kelompok dalam lingkungan kerja. Teori neoklasik adalah teori atau aliran hubungan. Dalam pembagian kerja diperlukan hal-hal yang telah dikemukakan teori neoklasik, antara lain yang pertama yaitu partisipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu perluasan kerja, artinya sebagai kebijakan dari pola spesialisasi. Yang ketiga yaitu manajemen bottom up, yang akan memberikan kesempatan para junior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen pun. Organisasi modern adalah teori yang bersifat terbuka, di mana semua unsur organisasi satu kesatuan yang saling ketergantungan. Teori modern dipelopori oleh Herbert Simon yang ditandai dan dimulai di saat berakhirnya gerakan kontingen. Teori modern disebut juga sebagai analisa sistem pada organisasi yang merupakan aliran ketiga terbesar dalam teori organisasi dan manajemen. Sistem terbuka yang dipelopori Katz dan Robert Kahn dalam bukunya The Social Psychology of Organization, yang menjelaskan dalam bukunya mengenai keunggulan sistem terbuka. Tujuan organisasi berpengaruh dalam mengembangkan organisasi, baik dalam mengembangkan pengrekrutan anggota dan mencapai apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut. Tujuan-tujuan organisasi antara lain sebagai berikut: mengatasi keterbatasnya kemampuan, kemandirian dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan, sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif dan efisien karena melakukan secara bersama-sama, sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja, tempat mencari keuntungan bersama-sama, sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama-sama, sebagai tempat mendapatkan penghargaan, sebagai tempat dalam mendapatkan kekuasaan dan pengawasan, dan sebagai tempat menambat pergaulan dan memanfaatkan waktu. Ciri-ciri organisasi secara umum yaitu memiliki tujuan dan sasaran, memiliki komponen yaitu atasan dan bawahan, adanya kerjasama yang terstruktur, memiliki pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas, memiliki keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Organisasi menurut para ahli yaitu Berelson dan Steiner, yang pertama ada formalitas, adalah ciri organisasi sosial yang merujuk pada perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya. Hierarki adalah ciri organisasi yang mengacu pada pola kekuasaan dan kewenangan yang berbentuk piramida. Artinya, terdapat orang-orang tertentu dengan kekuasaan dan kewenangan yang tinggi daripada orang biasa dalam organisasi tersebut. Besar dan kompleksnya adalah ciri organisasi sosial yang memiliki banyak anggota, sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung atau impersonal, yang biasanya disebut dengan gejala birokrasi. Lamanya atau duration adalah ciri organisasi di mana eksistensi organisasi lebih lama daripada keanggotaan organisasi tersebut. Ciri-ciri organisasi modern yaitu organisasi bertambah besar, penggunaan staf lebih intensif, unsur-unsur organisasi lebih lengkap, pengelolaan data semakin cepat, adanya prinsip-prinsip dan asas-asas organisasi, dan cenderung spesialisasi. Mengikuti dan menjadi anggota dalam organisasi memiliki berbagai manfaat, antara lain yang pertama, tercapainya sebuah tujuan, yang kedua yaitu melatih mental bicara dalam publik, yang ketiga yaitu mudah dalam menyelesaikan berbagai masalah, yang keempat yaitu melatih leadership atau kepemimpinan, yang kelima yaitu memperluas pergaulan. Kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi sangat membutuhkan kerjasama, komunikasi yang transparan, dan lain sebagainya dalam mendukung suatu tujuan yang ingin dicapai.
Banyaknya macam organisasi yang memiliki kriteria berbeda, namun pada intinya mereka sama-sama menginginkan tujuan dapat tercapai secara optimal. Manusia sangat produktif dan kritis yang mampu menjalankan suatu organisasi tersebut. Dalam arti produktif dan kritis adalah mereka mampu memanage baik waktu, tenaga, pikiran dan lainnya dari urusan pribadi dengan urusan kelompok, sehingga pola pikir dapat terkonsen pada satu konsep yang akan dilakukan. Sedangkan kritis yang dimaksud adalah mampu membedakan untuk mempermudah saat mengambil keputusan, mana yang akan memberikan keuntungan atau kerugian dalam organisasinya. Artinya, bukan hanya organisasi yang berjenis ekonomi saja, tetapi baik untuk jenis organisasi lainnya.